Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Putri Adiningrum, NIM 200602110071 dari kelas Biologi A, Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komposisi fikih, yaitu dalil dan istidlal mata kuliah studi fikih. Pendahuluan. Islam merupakan agama yang mempunyai suatu tatanan hukum yang diatur sedemikian rupa. Islam memiliki hukum Islam atau biasa disebut dengan syariat Islam. Nah, syariat Islam ini merupakan suatu sistem kaidah yang landasannya ada pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul. Syariat Islam membahas mengenai tingkah laku seorang mukallaf atau orang yang sudah dibebani oleh kewajiban yang telah diakui dan diyakininya. Syariat Islam ini mengikat bagi seluruh pemeluknya, yaitu umat Islam. Fikih yang secara etimologi berasal dari kata faqaha yufaqihu fikhan, yang berarti pemahaman, di mana pemahaman yang dimaksud adalah tentang agama Islam. Fikih membawa kita untuk memahami agama Islam secara utuh dan secara komprehensif. Fikih dalam agama Islam juga menjelaskan terkait hukum-hukum Islam, tetapi lebih mengarah kepada manusia atau yang terkait pada rukun Islam dan seluruh kehidupan manusia. Fikih sendiri juga merujuk pada syariat Islam yang ada. Dalam mempelajari ilmu fikih, kita juga harus memahami apa saja yang dikandungnya. Fikih juga terdapat komposisi yang menyusunnya. Komposisi itu adalah dalil atau argumen dan istidlal atau argumentasi. Oleh karena itu, kita juga harus memahami secara mendalam tentang apa itu fikih beserta komposisinya. Di sini kita akan membahas yang pertama, fikih, usul fikih, dan komposisinya. Yang kedua, definisi dalil dan pembagiannya. Yang ketiga, istidlal, dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, fikih, usul fikih, dan komposisinya. Secara etimologi, fikih berasal dari kata bahasa Arab, yaitu faqaha yufaqihu fikhan, yang berarti pemahaman. Pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman sebagaimana mencakup agama Islam. Di sini fikih juga membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum Islam yang berlaku bagi manusia dan seluruh kehidupan manusia di muka bumi ini. Ilmu fikih adalah ilmu yang berbicara mengenai hukum-hukum syar'i amali atau hukum praktis yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang sudah diperinci dalam Al-Quran dan hadis. Syar'i, hukum itu sendiri dan syariat Nabi Muhammad. Di sini berarti hukum syar'i yang disebutkan dalam definisi sebelumnya adalah mencakup segala kegiatan atau perbuatan yang diberi hukumannya itu sendiri dan juga diambil dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Amali, amaliyah seorang mukallaf dan tidak termasuk dalam iktikad seorang mukallaf. Di sini berarti sebagai penjelasan terkait jangkauan pengkajian ilmu, ini hanya berkaitan dengan perbuatan atau amaliyah seorang mukallaf dan tidak termasuk dalam iktikad seorang mukallaf. Nah, selain fikih juga ada ushul fikih. Pada dasarnya, ushul fikih mengacu pada definisi fikih yang sudah dijabarkan. Usul fikih secara terminologi berasal dari dua kata, yaitu ushul dan fikih, di mana ushul merupakan jamak dari kata aslun, yang berarti sesuatu yang menjadi pijakan segala sesuatu. Nah, di sini juga secara terminologi, usul fikih merupakan dalil-dalil global. Menurut As-Subki, meski terbatas secara global, usul fikih tidak cukup mengetahui dalil-dalil ijmali, melainkan harus mengetahui bagaimana menggunakan dalil kata jika terjadi kontradiksi dan harus mengetahui syarat menjadi mujtahid.
Nah, setelah membahas definisi dari fikih, dalam ilmu fikih juga terdapat komposisi yang membangunnya. Komposisi ini digunakan pada jenis tertentu. Komposisi pada fikih meliputi dalil dan istidlal. Dalil yang seperti kita tahu banyak digunakan pada hukum Islam yang ada. Yang kedua, definisi dalil dan pembagiannya. Seperti yang kita tahu, fikih yang merupakan hukum Islam terdapat dalil-dalil yang memperkuatnya. Secara bahasa, dalil diartikan sebagai petunjuk, di mana petunjuk yang dimaksud adalah sebagai petunjuk yang mengarah pada sesuatu yang bersifat material maupun non-material. Sedangkan secara istilah, dalil mempunyai arti suatu petunjuk yang kemudian dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh sebuah hukum syara' yang bersifat praktis, baik yang kedudukannya qat'i atau pasti, atau dhani atau relatif. Nah, dalil dalam hukum Islam dibagi menjadi beberapa bagian menurut pembagiannya. Dilihat dari segi asalnya, dalil dibagi menjadi dua, yaitu dalil nakli yang merupakan dalil-dalil yang asalnya dari nas langsung, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalil nakli yang memang asalnya dari Al-Quran dan merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sumber dalil nakli tidak diragukan lagi keabsahannya. Sedangkan dalil nakli yang bersumber dari hadis, di mana hadis merupakan ucapan, perbuatan, serta pengakuan Rasulullah SAW dan akan tetap berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan dalil nakli yang berasal dari nas langsung, dalil akli merupakan dalil-dalil yang menggunakan akal pikiran manusia, yaitu ijtihad. Yang dimaksud dalam artian dalil akli ini adalah dalil akli yang bersumber dari potensi insani, yaitu akal pikiran manusia, berupa ijtihad akan muncul ketika hukum yang ada tidak ditemukan pada dalil nakli. Meskipun Allah dan Rasul-Nya memberi kewenangan pada potensi insani untuk menemukan serta menetapkan hukumnya, hal ini tetap berdasar pada Al-Quran dan hadis. Nah, dalil yang dilihat dari sumber pengambilan hukum juga dibedakan menjadi dua, yaitu dalil hukum muttafa atau disepakati dan dalil hukum ghairu muttafa atau tidak disepakati. Yang pertama ada Al-Quran, yang merupakan kalam Allah dan bersumber langsung dari Allah. Dalil yang bersumber dari Al-Quran ini tidak diragukan lagi kemurniannya dan keasliannya sehingga dalil bersumber Al-Quran disepakati. Yang berikutnya yaitu Al-Sunnah, merupakan segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun perkataan. Kemudian yang termasuk dalil hukum muttafa adalah ijma', yang merupakan kesepakatan para imam mujtahid dari umat Islam atau hukum syara' atau mengenai suatu masalah. Pada suatu masa sesudah Nabi Muhammad SAW wafat. Yang terakhir yaitu qiyas, merupakan berbagai rumusan yang dikemukakan oleh para ulama usul fikih. Selanjutnya dalil hukum ghairu muttafa. Pertama yaitu ada ikhtisan, di mana menurut Lughawi mempunyai arti memperhitungkan sesuatu lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Menurut pendapat Ibnu Subki, merupakan peralihan dari kias satu ke kias yang lainnya. Kemudian ada istisab, yaitu mengukuhkan apa yang sudah pernah ada. Pada dasarnya, istisab hanya untuk mempertahankan sebuah hukum yang sudah ada, bukan untuk menetapkan hukum yang baru. Kemudian, maslahat mursalah, kebaikan yang tidak ada nasnya. Menurut Asy-Syaukani, maslahat yang tidak diketahui apakah syara' menolaknya atau memperhatikannya. Dan yang terakhir ada Sadu al-Zari'ah,
Saddu adalah penghalang dan zariah adalah jalan. Menurut Ibnu Qayyim, zariah tergolong menjadi dua macam, yaitu bertujuan kepada yang dilarang dan bertujuan kepada yang dianjurkan. Kemudian pembahasan kita yang ketiga yaitu istidlal. Istidlal. Seperti yang sudah dijabarkan, dalil merupakan objek material. Lalu apa yang dimaksud dengan istidlal sendiri? Istidlal merupakan objek formil. Secara umum, istidlal merupakan makna pengambilan dalil, baik yang dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan dalil lainnya. Istidlal juga diartikan meminta petunjuk dan menarik kesimpulan. Nah, menurut Imam Al-Syafi'i, terdapat arti istidlal yang lebih khusus, yaitu mencari suatu dalil yang tidak ada pada nas Al-Quran dan As-Sunnah, serta tidak ada pada ijma' dan qiyas. Dengan adanya ini, baiknya para mujtahid dalam memutuskan sebuah keputusan hukum, hendaknya mendahulukan yang ada pada nas. Jika tidak ditemukan, barulah melakukan istidlal. Nah, istidlal dalam kalangan ahli ilmu mantik dan hukum Islam terdapat beberapa kaidah perluasan makna yang dapat dimasukkan dalam kategori pertama yaitu al-qiyas al-iqtirani. Kategori ini merupakan kias yang terdiri dari dua proposisi, di mana kedua proposisi ini tidak ada yang menentang. Maka secara otomatis muncul ungkapan atau proposisi lain yang disebut dengan nama natijah atau kesimpulan. Kias al-iqtirani, karena semua unsur kias disebutkan, baik premis, mayor, atau frase yang berulang. Kemudian ada al-qiyas al-istisnai, merupakan qiyas syartiyah yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu mutasilah dan munfasilah. Dua cara berpikir sistematis ini disebut dengan al-qiyas al-mantiki. Kemudian ada kategori al-aqs, merupakan sebuah hal yang dijadikan dalam terhadap kebaikan yang dicari, kemudian dibatalkan, sehingga sahlah apa yang dicari itu. Selanjutnya ada lawahik al-qiyas. Dibagi menjadi tiga bagian, yaitu al-qiyas al-murakkab, yaitu yang tersusun dari dua qiyas atau lebih, di mana natijah atau kesimpulan masing-masingnya dijadikan sebagai muqaddimah bagi al-qiyas selanjutnya. Kemudian at-tamsil merupakan makna menyamakan suatu perkara hukum yang partikular tertentu dengan perkara hukum partikular lain, sebab terdapat kesamaan terhadap keduanya. Tegasnya, menetapkan suatu hukum partikular untuk diproyeksikan kepada hukum partikular yang lain karena ada kesamaan motif antara keduanya. Dan yang terakhir, istiqra merupakan suatu penyelidikan partikular untuk menetapkan hukum-hukum universal yang berdasarkan hukum-hukum partikular tersebut. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ilmu fikih adalah ilmu yang berbicara mengenai hukum-hukum syar'i amali atau hukum praktis yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang sudah diperinci dalam Al-Quran dan hadis. Hukum syar'i yang disebut dalam definisi sebelumnya adalah mencakup segala kegiatan atau perbuatan yang diberi hukumnya itu sendiri dan juga diambil dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kata amali bermaksud sebagai penjelasan terkait jangkauan pengkajian ilmu. Ini hanya berkaitan dengan perbuatan atau amaliyah seorang mukallaf dan tidak termasuk dalam iktikad seorang mukallaf. Nah,
Di dalam fikih terdapat komposisi yang membangunnya. Komposisi ini digunakan pada jenis tertentu. Komposisi pada fikih meliputi dalil dan istidlal. Dalil yang seperti kita tahu banyak digunakan pada hukum Islam yang ada. Dalil dalam hukum Islam dibagi menjadi beberapa bagian menurut pembagiannya. Dilihat dari segi asalnya, dalil menjadi dua, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli merupakan dalil-dalil yang asalnya dari nas langsung, yaitu Al-Quran dan hadis, sedangkan dalil akli merupakan dalil-dalil yang menggunakan akal pikiran manusia, yaitu ijtihad. Dalil merupakan objek material, sedangkan istidlal merupakan objek formil. Secara umum, istidlal merupakan makna pengambilan dalil baik yang dari Al-Quran, As-Sunnah, dan dalil lainnya. Istidlal juga diartikan meminta petunjuk dan menarik kesimpulan. Ini adalah daftar pusaka yang digunakan untuk menyusun makalah dan PowerPoint presentasi ini. Sekian dari saya, apabila ada salah kata dan pengucapan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.